milikku ya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ternyata kita diperintahkan untuk tobat. Tobat itu apa? Mengakui kesalahan. Sifat, perilaku, perbuatan, akui kesalahannya. Kemudian mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Karena gerbang daripada dosa adalah sifat, perilaku, perbuatan. Maka barang siapa yang pengen sembuh, bertobatlah kepada Allah, perbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Perkara jasmani, sok ikhtiarkan. Perkara jasmani, mau ke rumah sakit silakan, mau minum obat silakan, mau minum herbal silakan, mau dengan terapi silakan. Ikhtiar apapun perkara jasmani semuanya diperbolehkan selagi tidak keluar dari syariat agama kita. Paham di sini? Jadi kita hidup itu dalam Al-Quran disebutkan. Sok dibuka Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Ada miskat, ada misbah, ada al-jujajah. Miskat itu apa? Disebut dalam Al-Quran alam yang kasat mata, tidak tembus oleh cahaya, alam yang wujud. Disebutnya alam raga, alam tubuh. Alam ini dipelajari oleh dunia kedokteran. Sehingga dari sinilah kita tahu ini namanya jantung, ini namanya lambung, ini namanya usus, ini namanya tulang, ini namanya syaraf, ini namanya mata, ini namanya hidung. Dari mana kita tahu? Karena ada ilmunya, namanya miskat. Buka Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Yang kedua, al-jujajah. Apa itu al-jujajah? Jiwa, akal, hati, dan ruh. Disebutnya apa? Ruhani. Kaitannya dengan apa? Sifat, perilaku, perbuatan kita. Nah, kemudian yang ketiga namanya misbah. Apa itu misbah? Nur ilahi, nurani. Disebutnya kolbu. Rasulullah bersabda, jika ini baik, semuanya baik. Jika ini buruk, yang lain akan ikut buruk. Jadi kalau raga kita ada penyakit, karena ada penyakit di ruhani dan hati kita. Kalau kita hanya sibuk ngobatin jasmaninya saja, sedangkan penyakitnya penyakit ruhani. Emang penyakit ruhani bisa sembuh dengan obat kimia? Emang penyakit ruhani bisa sembuh dengan herbal? Emang penyakit ruhani bisa sembuh gitu dengan terapi? Sing sadar, sing waras yuk. Kita hidup tidak melulu tentang jasmani. Perkara jasmani kurang banyak apa dokter di negara kita? Kurang banyak apa obat-obat apotek di seluruh daerah kita? So, kurang banyak apa terapis-terapis kita? Udah banyak banget obat, udah banyak banget rumah sakit dengan teknologi-teknologi yang canggih. Udah banyak banget terapis. Kenapa orang penyakit masih tetap banyak? Karena bukan ini yang menyembuhkan. Kalau kita hanya sibuk mengobati jasmani, sedangkan ruhaninya masih sakit, obat kimia tidak mungkin menyembuhkan ruhani. Herbal tidak akan mungkin bisa menyembuhkan ruhani. Terapi tidak akan mungkin bisa menyembuhkan ruhani. Satu-satunya jalan untuk menyembuhkan ruhani, mendekatlah kepadanya, perbaiki hubungan kita dengannya. Perbaiki sifat kita, perilaku kita, perbuatan kita. Contoh, orang darah tinggi. Saya tanya, darah tinggi itu penyakit jasmani apa penyakit rohani, teman-teman? Saya tanya, kan banyak nih. Penyakit yang paling banyak kan salah satunya darah tinggi atau hipertensi. Saya tanya, penyakit darah tinggi itu penyakit jasmani apa penyakit rohani? So, penyakit darah tinggi itu penyakit jasmani apa penyakit rohani? Ada yang tahu? Ada yang bilang jasmani, ada yang bilang rohani. Lihat, segala penyakit yang berkaitan dengan darah adalah penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Karena darah disebut sifat, darah disebut ruh. Contoh ya teman-teman ya. Kalau orang meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang enggak? Orang meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang enggak? Hilang kan? Darah yang hilang, ketika ruh dicabut ini bukti darah adalah ruh. Darah yang hilang bersih enggak? Masih ada enggak sisanya? Bersih enggak? Ruh dicabut, darah kita hilang. Darah yang hilang bersih enggak? Hilang semua nggak dari tubuh kita? Nggak semua kan? Namun beda ketika ada orang yang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang juga bersih. Itulah kenapa ketika dimakamkan jasadnya tetap utuh, bahkan wangi. Itulah darahnya orang-orang soleh, sifat perilaku perbuatannya baik. Maka ketika meninggal ruhnya dicabut, darahnya hilang, badannya wangi, dimakamkan saja utuh jasadnya.
bertahun-tahun dibongkar masih utuh jasadnya. Karena sifat perilaku perbuatannya baik semasa hidupnya. Coba renungkan apa kabar diri kita yang terkadang sifatnya baik, kadang sifatnya buruk. Kadang perilakunya baik, kadang perilakunya buruk. Kadang perbuatannya baik, kadang perbuatannya buruk. Ketika ruh ini dicabut, darah kita hilang nggak? Hilang. Bersih nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berfirman, ya ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang bersih. Yang kotor gimana? Ketinggalan di dalam. Allah hanya memanggil yang bersih saja. Allah hanya mengambil yang suci saja. Sedangkan yang kotor dia masih tetap mengendap di dalam organ tubuh kita. Ketika kita dimakamkan, dari darah kotor inilah bibit-bibit belatung akan bermunculan. Oke? Dari darah kotor inilah bibit-bibit belatung akan menggerogoti jasad kita. Ini bukti darah adalah sifat, darah adalah ruh. Ketika ada orang yang terkena penyakit darah tinggi, berarti apa yang harus diobatin? Jasmaninya apa rohaninya? Renungkan teman-teman. Renungkan. Dari mana datangnya penyakit darah tinggi? Secara jasmani dokter lebih paham teorinya. Ya, secara jasmani dokter lebih paham teorinya. Dari kacamata ruhani, dari mana datangnya penyakit darah tinggi? Disebabkan karena adanya sifat tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Keakuan yang tinggi. Orang yang keakuannya tinggi, apapun yang dia lihat jadi marah dan emosi. Ya, apapun yang ia rasakan jadi marah dan emosi. Paham teman-teman? Paham nggak? Paham nggak? Coba renungkan. Orang dengan keakuan yang tinggi, apa yang dilihat jadi marah dan emosi. Apa yang dirasakan jadi marah dan emosi. Apa yang didengar jadi marah dan emosi. Ada nggak orang yang gampang banget emosi di sini? Sok, orang marah dan emosi adalah ketidakmampuannya dalam menata hati. Ya, ketidakmampuannya dalam menata hati. Hati disebut kolbu. Wujud daripada kolbu adalah jantung. Makanya orang ketika lagi marah pasti jantungnya berpengaruh. Sedangkan jantung fungsinya apa? Memompa darah. Orang kalau lagi marah detak jantungnya kenceng nggak? Orang kalau lagi marah detak jantungnya kenceng nggak teman-teman? Semakin kencang detak jantungnya, semakin tinggi tekanannya. Semakin kencang detak jantungnya, semakin tinggi pressure-nya. Maka terjadilah penyakit tekanan darah tinggi. Ya, ditambah lagi peredaran darah nggak lancar, banyak sumbatan-sumbatan, kotoran-kotoran di mana-mana, sehingga makin menekan itu, semakin sepaneng kepalanya, semakin tinggi tekanannya. Paham di sini? Paham di sini? Jadi perhatikan, orang yang suka marah-marah, orang yang suka emosi, kira-kira bisa sembuh nggak dengan obat kimia? Bisa sembuh nggak dengan herbal? Bisa sembuh nggak dengan terapi? Sok, orang yang suka marah-marah, orang yang suka emosi, kira-kira bisa sembuh nggak dengan obat kimia? Bisa sembuh nggak dengan terapi? Yuk renungkan teman-teman. Nggak bisa sembuh kan? Itulah kenapa sampai detik ini dokter menyampaikan nggak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit darah tinggi. Kenapa yang dicari obat mulu? Bolak-balik ke apotek beli obat, bolak-balik ke apotek beli obat. Padahal di apotek ditulis sebaik-baik obat adalah kebahagiaan hati. Pedagang obat aja udah ngasih tahu obat terbaik adalah kebahagiaan hati. Bukan obat yang dipajang di etalase. Obat terbaik adalah kebahagiaan hati. Kenapa kita udah tahu, udah membaca obat terbaik kebahagiaan hati, padahal yang ngasih tahu pedagang obat itu sendiri kok masih tetap obatnya aja yang dicari? Tuh teman-teman, renungkan. Betapa bodohnya ya ternyata kita ini.